Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang beberapa slide pemahaman tentang objektif pada materi mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan share screen kepada teman-teman tentang manajemen strategi. Oke, pada kali ini izinkan saya untuk membahas topik yang paling umum atau yang paling bisa kita kulik lebih jauh tentang objektif pada manajemen strategi. Baik, yang pertama adalah tujuan umum manajemen. Tujuan adalah hasil yang diinginkan secara strategis yang harus dikelola secara efektif jika organisasi ingin terus memenuhi tujuan. Nah, di sini tujuan umumnya tuh kita bisa singkat menjadi SOMAD. Nah, SOMAD itu apa sih? SOMAD itu adalah singkatan dari spesifik, objektif, measurable, actionable, dan deliverable. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah S. S itu spesifik. Spesifik artinya tujuan yang tidak memiliki ambiguitas untuk disalahartikan oleh tim atau sering disebut signifikan. Untuk menetapkan tujuan yang spesifik, kita harus menyampaikan kepada tim seluruh harapan dan keinginan dengan spesifik, mengapa hal ini penting, siapa yang terlibat, gimana akan dijalankan, dan aktivitas apa saja yang penting. Nah, biasanya pada spesifik ini teman-teman kita akan bisa menjawab nih beberapa pertanyaan dari 5W. Itu adalah what, why, who, where, dan which. Nah, what ini apa yang ingin saya capai, why, mengapa harus saya capai. Nah, ini alasan yang spesifik nih, tujuan dan keuntungan dari pencapaian target tersebut seperti apa. Who itu siapa yang terlibat dalam proses tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada where, di mana target akan dicapai. Biasanya lebih ke identifikasi lokasi. Kemudian ada which, identifikasi persyaratan untuk mencapai target. Selanjutnya ada objektif dan measurable. Objektif artinya adalah pemikiran atau sebuah pernyataan yang berdasarkan fakta tanpa melibatkan pendapat pribadi. Biasanya objektif digunakan ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Dengan kata lain, objektif menjadi sikap dan sudut pandang seseorang yang melihat suatu objek permasalahan secara menyeluruh dan fokus tanpa melibatkan perasaan, pandangan, dan pendapat pribadi. Kemudian ada measurable. Measurable atau terukur merupakan unsur utama dari suatu proses yang memiliki arti mudah dipantau, mengukur kemajuan dan membantu untuk tim berada dalam jalur yang benar, menepati tenggat waktu atau deadline, dan merasakan semangat dan euforia ketika memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian yang membawa mereka lebih dekat kepada tujuan. Target yang terukur akan mampu menjawab salah satu pertanyaan berikut ini. Misalnya, berapa banyak item tersebut sudah terserap oleh proyek? Kemudian bagaimana Anda mengetahui bahwa target tersebut telah tercapai? Ya, kita lanjut. Kemudian ada actionable dan deliverable. Actionable dapat dilayani adalah segmen yang dapat dijangkau atau dilayani oleh agen bisnis dengan pelayanan terbaik, sehingga memberikan pengalaman pelanggan atau customer experience yang baik. Atau actionable adalah metrik untuk mengukur statistik yang terkait dengan tugas spesifik dan berulang sesuai dengan tujuan bisnis. Kemudian ada deliverable. Deliverable adalah output spesifik yang berisi hasil pekerjaan yang dilakukan selama proyek berlangsung yang dapat membantu pencapaian tujuan proyek secara bertahap. Dengan mendefinisikan deliverable, manajer proyek dapat melihat strategi proyeknya dengan lebih mudah karena project deliverable berfungsi sebagai patokan dasar kesuksesan proyek. Manajer proyek perlu menemukan dan menganalisa semua informasi yang relevan dengan project deliverable tersebut. Oke. Selanjutnya dari tujuan tersebut nih, suatu tujuan manajemen, hal yang tidak boleh dimiliki dari suatu tujuan itu ada beberapa nih. Yang pertama adalah too many atau lebih tepatnya kayak terlalu banyak makna, atau makna tujuan multitafsir, atau sub tujuan menjamur di luar kendali. Itu juga nggak boleh, karena sebenarnya
terlalu berlebihan atau di luar dari kendali pun menjadi nggak terarah ya. Kemudian ada meaningless atau tidak berarti. Tujuan tidak menaikkan motivasi organisasi, maka untuk memotivasi mereka harus tampak relevan. Kemudian ada useless atau tidak berguna, harus dapat dijalankan operasionalnya atau harus dapat mengelola nih, meninjau dan belajar dari yang berpengalaman. Kemudian ada old, tua, sudah tidak relevan lagi, maka kita harus relevan untuk adanya perubahan. Ada myopic atau rabun jauh, itu kiasan aja sih sebenarnya, lebih ke tujuan itu tuh harus visioner, artinya harus melihat jauh dan terkait dengan gambaran yang lebih besar. Kemudian ada insular atau picik, egois dan merugikan pihak lain. Tentu itu nggak boleh banget ya teman-teman, jangan sampai kita mencapai tujuan pakai cara-cara yang egois. Kemudian unconsistent. Unconsistent di sini artinya adalah tidak konsisten. Maka seharusnya semua tujuan harus berjalan secara sinergi. Kemudian pets, istilah kiasan dari seperti hewan peliharaan. Tujuan tidak boleh untuk kepentingan, untuk kepentingan pribadi maksudnya. Kemudian non agree, semua pihak harus mau menjalankan tugas, maka sebaiknya semua pihak yang terkena dampak harus diajak berkonsultasi. Kemudian ada kompleks atau egois dan merugikan pihak lain, maka harus dibuat sesederhana agar dapat dimengerti. Oke, kita akan mengerucut pada bagian yang akan saya bahas, yaitu adalah objektif. Nah, kenapa di sini ada 4 nih yang menjadi outline ya? Ada CSF, KPI, SWOT, dan peta strategi. Oke, dari keempat item ini sebenarnya menjadi pilihan nih dari si objektif nih, kita mau pilih yang mana nih untuk mendapatkan yang tadi garis besarnya itu adalah sesuai fakta dan data lebih tepatnya lagi. Oke, kita bahas yang pertama adalah CSF atau faktor keberhasilan kritis. Adalah faktor yang terutama menjelaskan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Kemudian ada KPI atau indikator kinerja utama. Adalah target yang digunakan untuk memantau kemajuan tujuan inkremental terkait strategi. Kemudian ada SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis secara strategis kekuatan, kelemahan berkaitan dengan faktor internal, peluang dan ancaman organisasi yang timbul karena perubahan faktor dari eksternal juga. Kemudian ada peta strategi. Yang terakhir adalah representasi, bergambar dari urutan relatif, perspektif, balance scorecard yang digunakan untuk menggambarkan sebab dan akibat. Oke, kita bahas yang pertama dulu, ada CSF dan KPI. Ini saya gabung supaya lebih terlihat kaitannya ya. CSF adalah singkatan dari Critical Success Factor. CSF merupakan list of most important attribute atau variable yang perlu diberikan perhatian penuh dikarenakan dampaknya yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah, konsep CSF ini sering digunakan untuk mengartikan proses bisnis inti yang harus cukup sehat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Misalnya, mereka mungkin merujuk pada area manajemen yang ditentukan pada model keunggulan bisnis atau proses inti yang diidentifikasi dalam kerja lean untuk mempertahankan nilai. Nah, kemudian ada KPI nih. KPI itu kepanjangan atau singkatan dari Key Performance Indicator. KPI merupakan list indikator dengan skala tertentu yang mampu mengukur pencapaian kinerja nyata setiap lini organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Nah, KPI bisa saja dibentuk dari operasionalisasi CSF. Adapun kriteria KPI antara lain ukuran non-finansial, ukuran yang sering digunakan atau regular measurement, ukuran yang diketahui oleh manajemen, dan semua orang yang ada di dalam suatu organisasi telah mengerti dan memahami KPI itu sendiri. Nah, ini adalah keterkaitan antara CSF dan KPI. Oke, nah CSF ini sebenarnya apa saja sih yang dikulik? Nah, ada seperti capable technical personnel, ada effective risk management seperti apa, komunikasinya, rencananya,
capable manajernya seperti apa, efektif KPI-nya apa, tahu berjalan dengan baik. Nah, ini di sini saya beri tanda panah ya. KPI ini sebenarnya mencakupnya apa saja gitu. Kemudian ada effective quality control, cost estimating, process and system, milestone tracking, change management. Ini sebenarnya cakupan yang memang tujuan dari manajemen itu sebenarnya terlihat apakah komunikasinya lancar, rencananya bagus, manajernya pun seperti apa, KPI-nya seperti apa. Nah, jadi di sini semua sebenarnya terlihat ya. Nah, dari KPI sendiri, ini nih apa sih sub-subnya? Nah, sub-subnya ada evaluation, performance, indikatornya seperti apa, strategi, optimize, goals, analytic, growth, dan implementasinya pun seperti apa. Ini lebih tepatnya sih kalau praktik KPI itu lebih ke project dan indikatornya. Kita tuh sudah sampai mana sih tahapannya? Kita tuh sudah seperti di tangga yang nomor berapa nih? Gitu. Dan biasanya si KPI ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk sebagai bahan evaluasi ya. Setiap bulan bisa, setiap minggu bisa, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Oke, pentingnya keseimbangan tercermin dalam perbedaan antara faktor keberhasilan CSF dan indikator kinerja utama atau KPI. Di mana yang pertama mengacu pada faktor-faktor terutama, menjelaskan keberhasilan jangka panjang organisasi, dan yang terakhir untuk menargetkan ukuran untuk mencapai hasil di bidang operasional utama. Oke, kemudian ada CSF, sering bingung nih dengan KPI, tetapi KPI harus mengukurnya tautkan aktivitas sehari-hari ke CSF organisasi tersebut. Dengan kata lain, sementara CSF bersifat jangka panjang dan terkait dengan strategi keseluruhan. KPI adalah target yang terkait secara strategis dalam manajemen jangka pendek. Perbedaan tersebut penting untuk pembedaan growth scorecard. Oke, teman-teman udah ada bayangan ya kenapa KPI ini ada di CSF, karena KPI ini sifatnya jangka pendek untuk sebagai bahan evaluasi di CSF. Itu sih singkat. Oke, kemudian kita lanjut ke SWOT. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis ini, yakni strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunity yang berarti kesempatan, dan threat yang berarti ancaman. Kemudian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada pentingnya peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi, perencanaan ide, dan penyelesaian masalah secara efektif. Kemudian SWOT dapat digunakan sebagai metode cepat dan sederhana atau lebih dalam sebagai kerangka dan pengorganisasian yang rinci dan komprehensif. Namun, komponen analisis harus didasarkan pada penentuan tujuan strategis, alasan SWOT strategis. Bagaimana sebuah balance scorecard cocok dengan skema SWOT ditunjukkan pada gambar berikut ini. Oke, di sini ada balance scorecard, kemudian dikaitkan dengan SWOT analisis. Di sini terdapat ya ada internal dan eksternalnya, bagaimana objektif strateginya, kemudian eksternalnya ini mengkaitkan dengan opportunity dan threat, yang berarti kesempatan dan ancamannya seperti apa. Ini yang eksternalnya, ini yang internalnya, kekuatannya dan kelemahannya seperti apa nanti dianalisis dan masuk menjadi SWOT analisis. Kemudian strategi statusnya seperti apa nanti dari si SWOT analisis ini akan melihat nih, oh ya financingnya bisa terlihat, core capability-nya bisa terlihat, core kompetensinya bisa terlihat. Jadi kelihatan nih mana kekuatan dan kelemahannya, dan apa nih kesempatan dan ancamannya juga. Ini bisa menggunakan Pastel ya. Mungkin di semester yang lalu teman-teman juga udah pernah tahu tentang Pastel Vector ya. Oke, kita next. SWOT strategis terdiri dari satu kekuatan. Yang tadi disebutkan strength adalah atribut organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan strategis. Mereka membantu untuk mencapai tujuan strategis.
Kemudian ada 2, yaitu kelemahan atau weakness, adalah atribut yang tidak membantu atau perlu diperhatikan membuat mereka membantu untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Kemudian ada opportunity atau peluang, adalah pengaruh eksternal yang berguna untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian ada threat atau ancaman, adalah pengaruh yang dapat merugikan atau menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Oke. Lanjut, peluang dan ancaman berkaitan dengan tujuan strategis dari perspektif keuangan dan pelanggan dari balance scorecard, di mana pengaruh luar dari lingkungan eksternal menjadi penting. Kekuatan dan kelemahan berkaitan dengan tujuan strategis dari proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana pengaruh dari dalam ke luar dari lingkungan internal dipertimbangkan. Dalam melakukan analisis SWOT, secara umum, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan. Misalnya, bersikaplah serealistis mungkin. Bedakan di mana organisasi sekarang dan di mana ia ingin berada di masa depan. Terus kemudian, buatlah sespesifik mungkin untuk menghindari ambiguitas dan kebingungan. Buat SWOT tetap pendek dan mudah dipahami, dan bertanyalah beberapa kali untuk memperjelas logika mengapa suatu faktor itu relevan. Poin penting bagaimanapun adalah bahwa tujuan dari SWOT strategis harus jelas pada awalnya. Jika itu akan menjadi kegiatan yang berguna untuk manajemen strategis. Jadi di sini nggak boleh ada ambigu, nggak boleh bingung-bingung juga, terus harus jelas. Dan intinya sih relevan ya si SWOT ini dengan prinsip-prinsip yang diperhatikan tersebut. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah peta strategi. Peta strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual melalui sejumlah sasaran strategi yang terangkai dalam hubungan sebab akibat sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi atau strategy map merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dengan menghubungkan tujuan yang strategis secara eksplisit mengenai hubungan sebab akibat yang dikelompokkan dalam 4 perspektif balance scorecard. Yang tadi slide sebelumnya sudah dibahas oleh saya tentang balance scorecard. Oke, lanjut. Implementasi objektif manajemen strategi di perusahaan. Objektif perusahaan atau sasaran perusahaan corporate objektif adalah target spesifik, terukur, dan spesifik waktu yang dengannya Anda dapat mencapai tujuan keseluruhan perusahaan atau corporate goal. Dengan kata lain, itu adalah target yang perusahaan Anda harus capai untuk merealisasikan bisnis goal Anda. Nah, objektif yang baik memiliki karakteristik SMART biasanya. Nah, SMART itu adalah specific, measurable, achievable, realistic, dan time specific. Kemudian, objektif memberikan panduan dan arah kepada seluruh karyawan tentang apa yang harus mereka capai. Objektif yang jelas mendorong karyawan untuk fokus dan termotivasi demi mencapainya sebuah tujuan. Bagi manajemen, objektif menjadi salah satu indikator untuk mengukur seberapa sukses manajemen dalam mengoperasikan bisnis. Beberapa perusahaan mungkin seringkali mengkaitkan bonus manajemen dengan pencapaian objektif. Jadi, sebenarnya objektif ini implementasinya di perusahaan itu sangat penting ya teman-teman. Karena kita bisa lebih fokus, tujuan juga lebih terarah, dengan menggunakan apalagi yang namanya karakteristik SMART itu ya, ada specific, measurable, achievable, realistic, dan time specific. Oke, kemudian apa aja nih jenis objektif di perusahaan? Nah, objektif perusahaan perlu dipecah menjadi objektif yang lebih spesifik untuk memberikan arah yang lebih jelas. Nah, objektif aja tuh ternyata belum cukup, bisa dibagi-bagi lagi nih. Nah, kalau kita implementasikannya di perusahaan, misalnya ada objektif strategi, objektif taktis, ada objektif operasional. Kita bahas satu-satu ya. Pertama tentang objektif strategi, yaitu tentang apa yang harus dicapai perusahaan di masa depan. Itu fokus pada isu-isu umum, luas dan jangka panjang,
dan ditetapkan oleh manajemen puncak. Itu memandu mereka mengoperasikan bisnis, mempengaruhi seluruh perusahaan dan menjadi panduan untuk tingkat manajemen yang lebih rendah dan menetapkan objektif mereka. Kemudian ada objektif taktis, tentang apa yang harus dicapai oleh departemen atau divisi dalam perusahaan. Itu bertujuan untuk memfokuskan upaya untuk mendukung dan mencapai objektif strategi. Itu di bawah tanggung jawab manajer menengah dengan menetapkan objektif taktis. Mereka dapat memetakan bagaimana departemen mereka dapat berkontribusi untuk mencapai objektif strategis, menentukan apa yang harus mereka lakukan dan capai. Ya, kemudian ada objektif operasional, tentang apa yang harus dicapai oleh tim atau individu di sebuah departemen. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab untuk menetapkannya, yang mana penting untuk mengatasi masalah jangka pendek dan memastikan semua orang di dalam departemen berjangka dan bergerak ke arah yang sama untuk merealisasikan objektif taktis tersebut. Ya, jadi dari 3 objektif ini, yang strategis itu dilakukan oleh manajemen puncak ya, seperti direktur dan bagian manajemen lainnya. Kemudian objektif taktis ini lebih ke manajer menengah seperti supervisor dan lain-lain. Yang terakhir ada objektif operasional, ini lebih mengarah kepada staffnya ya. Jadi 3 ini itu saling bersinergi dan saling berkaitan. Oke, kita coba ke study case. Saya akan mencoba menganalisa pada perusahaan di PT Gojek Indonesia ya teman-teman. Pertama adalah Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang menawarkan jasa pemesanan makanan, antar jemput, menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bisa juga pengiriman barang dan banyak lagi lainnya yang berbasis aplikasi. Kemudian Gojek didirikan awalnya oleh Nadiem Makarim pada tahun 2009 dan sudah berkembang selama 13 tahun terakhir. Layanan Gojek sudah tersedia di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Padang, Medan, Gresik, Bandar Lampung, Yogyakarta, Semarang, Sidoarjo, Pontianak, dan lain-lainnya. Hampir seluruh Indonesia itu sudah ada Gojek. Bahkan 2022 ini atau 2023 rencananya akan ekspansi ke beberapa negara Asia seperti Singapura, Thailand, Vietnam, dan Gojek ini nggak asing ya, karena saya sendiri di Jakarta ini pengguna nomor 1 Gojek aplikasinya, karena kantor pun pakai Gojek, ke rumah pakai Gojek, kemana-mana pun pakai Gojek, yang lebih instan dan lebih cepat, karena pengaplikasiannya juga lebih mudah dan lebih simpel sih. Nah, ini kita coba ke produk yang ditawarkan nih pada aplikasi Gojek nih apa aja. Ini ada banyak banget nih teman-teman. GoRide, GoCar, GoBluebird, GoSend, GoBox, GoPay, GoTagihan, GoPayLater, GoShoe, GoFood, GoMed, GoMart, GoShop. Wah, masih banyak lagi nih. Ini hampir semuanya mungkin saya pernah coba ya, kecuali yang beberapa kayak Moka ini saya belum. Tapi yang lebih bestsellernya sih GoRide, GoCar, sama GoFood ya teman-teman. Apalagi di cuaca hujan kayak gini kayaknya lebih sakit gitu, kayaknya lebih mudah gitu untuk GoFood, GoCar dan nah ya, dikaitkan dengan objektif tadi, saya mencoba menganalisanya pada analisa SWOT ya. Yang pertama adalah kekuatan strength. Yang pertama adalah sebagai perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah lebih dulu memiliki meter driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini udah jelas ya, satu-satunya Gojek di Indonesia yang menghijaukan Indonesia secara nggak langsung dengan seragamnya ya. Itu banyak berbondong-bondong untuk mengikuti transportasi online. Kemudian nomor 2, ada pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood. Nah, ini seperti yang menu-menu ini ya sebelumnya. Ini tuh udah paket lengkap. Ternyata sangat lengkap banget gitu. Dengar-dengar malah 2022 ini Gojek itu bareng juga bisnisnya sama Tokopedia ya.
jadi GoTo. Oke, yang lanjut ketiga, banyaknya pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek membuat layanan GoFood dari Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Nah, ini jelas nih, pecinta kuliner pasti udah punya aplikasi Gojek karena mudah untuk GoFood, pilihannya banyak sesuai dengan lokasi teman-teman di mana itu menyesuaikan nanti pilihan GoFood-nya. Ini juga membantu UMKM ya, buat para usahawan muda ataupun ibu-ibu yang usahanya di rumah aja, cuma bisa masak aja, modal dapur aja, itu di rumah bisa untuk gabung dengan mitra GoFood. Kemudian yang keempat, banyaknya bentuk layanan untuk mitra driver Gojek membuat loyalitas driver menjadi meningkat, seperti layanan asuransi untuk mitra Gojek, BPJS, dan kemudian bisnis model sangat efisien, mudah untuk diaplikasi di daerah lain, memberi banyak lapangan pekerjaan. Tentu ya ini memberi banyak lapangan pekerjaan itu poin yang sangat penting untuk menaikkan devisa negara juga mungkin. Lanjut ada weakness, kelemahan, dan opportunity, kesempatan. Kita bahas yang kelemahan dulu. Dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek agak sedikit lebih mahal, terutama pada layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Kita biasa bandingkannya sama pesaing sebelah, biasa disebut dengan Grab, itu agak lumayan lebih pricey di Gojek sebenarnya. Kemudian untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang disuka, karena beberapa rumah makan yang bekerja sama dengan Gojek membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Ini jelas sih, karena kalau yang udah poin bintang 4, poin bintang 7, 4,7 maksudnya, itu rata-rata enak ya, apalagi bintangnya sampai 5, itu pasti kita harus rela nunggu karena makanan tersebut banyak komentar. Kemudian masih sering adanya order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Nah ini nih orderan fiktif nih yang bisa ngerugiin mitra driver Gojek. Kadang masih suka juga ditemukan kalau misalnya saya beberapa kali naik Gojek ya. Kemudian nomor 4, pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Kemudian proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Ini tentu nih kelemahan, salah satu kelemahan juga. Kalau nggak ada internet, kita nggak bisa buka aplikasinya. Kita juga tentu saja nggak bisa explore nih. Mau kita pesan, mau kita GoSend atau mau kita GoFood segala macam, kita nggak bisa kalau nggak ada akses. Lanjut ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama, memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau resto, karena masih banyak rumah makan atau resto pilihan konsumen yang belum masuk di layanan GoFood. Kemudian apabila selama ini layanan Gojek lebih banyak digunakan oleh konsumen perorangan, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan layanan konsumen dalam berbentuk perusahaan, khususnya untuk GoSend, GoCar, GoBox. Karena Gojek masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi pelanggan berbentuk perusahaan. Ini bisa sih masukin ke corporate ya, kalau boleh usul Gojek. Kayak pesaing sebelah itu dia bisa masukin corporate, jadi tagihannya bisa masuk ke perusahaan. Kemudian ada threat, ancaman. Nah, ini ancaman ini kita coba bahas ya. Yang pertama, ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online. Meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan pada konsumen, tapi sebenarnya penertiban tarif online ini cukup berdampak pada konsumennya. Karena kita pasti bakal pilih-pilih tuh untuk melihat mana yang lebih murah, tentu, mana yang lebih efektif, tentunya. Gitu. Kemudian ada ancaman timbul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Kemudian ada ancaman untuk mitra Gojek timbul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkalan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra driver Gojek. Meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek. Ini nomor 3 nih ternyata masih ada loh sampai sekarang. Dari 2009 sampai 2022 ini ternyata masih ada ancaman dari ojek pangkalan,
itu di daerah-daerah tertentu masih ada. Oke, kita coba kulik lagi objektif dengan keterkaitannya sama siswa tadi. Nah, analisa SWOT atau analisa SWOT adalah merupakan faktor kunci yang menentukan kontinuitas suatu perusahaan. Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mempertahankan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Objektif pada perusahaan adalah target spesifik, terukur, dan spesifik waktu yang dengan adanya dapat mencapai tujuan keseluruhan perusahaan. Dengan kata lain, itu adalah target perusahaan yang harus dicapai untuk merealisasikan bisnis goal. Kemudian, mengapa objektif organisasi menjadi penting? Nah, beberapa alasan menjelaskan mengapa sasaran organisasi penting bagi bisnis, antara lain membantu bisnis untuk memiliki arah yang jelas dan menetapkan apa yang seharusnya mereka lakukan di masa depan. Oke, ini kita sama-sama lihat yuk, ada video dari Ibu Fenty Rosmarinda. Kita akan coba lihat ya teman-teman di sini video dari Ibu Fenty. Saya sempat jualan nasi uduk dan jualan sayur keliling. Hasilnya nggak pernah cukup untuk biayai saya dan anak-anak saya yang tinggal menumpang di rumah orang tua saya. Tidak bisa dengan bapaknya anak-anak. Jadinya ya cuma saya yang jadi tulang punggung. Saya sempat putus asa karena sulit mencari pekerjaan lain di usia saya ini. Alhamdulillah, sejak gabung dengan Gojek, kehidupan kami sekeluarga berangsur membaik. Waktu saya kerja pun bisa saya sesuaikan, sehingga tetap bisa mengurus anak-anak di rumah. Satu lagi, saya nggak nyangka bisa punya keluarga baru di Gojek, terutama komunitas Rikandi. Para ibu dan perempuan sama seperti saya, para pejuang ekonomi keluarga. Banyak berkah yang saya rasakan setelah gabung di Gojek. Selain penghasilan bertambah, saya jadi bisa punya tabungan di bank. Dan hidup saya juga jadi lebih berarti. Insya Allah saya bisa mewujudkan cita-cita saya mengantarkan anak-anak sekolah setinggi mungkin. Semua ini bisa terjadi berkat adanya teknologi, berkat adanya Gojek yang memberikan kesempatan kepada orang seperti saya untuk menghidupi anak dan mensejahterakan keluarga. Saya Fenty Rosmarinda, Mitra Gorai. Teman-teman seru ya lihat video yang tadi, jadi senang juga melihat ada kesempatan untuk ibu-ibu seperti Ibu Fenty Rosmarinda yang berusaha kecil-kecilan dari tukang sayur, berjualan berkeliling, ternyata masih punya kesempatan untuk bisa ekspansikan penghasilannya dalam Mitra Gorai. Kemudian hal yang dapat disimpulkan dari hal ini, pertama adalah tidak ada resep yang sulit dan cepat untuk menetapkan tujuan, tetapi manajemennya harus fleksibel dan berdasarkan pemahaman terbuka tentang cara organisasi saat ini dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, bagaimana sesuatu dilakukan sekarang adalah titik awal untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Penting untuk mengelola tujuan secara aktif sehingga berbagai hal dapat dilakukan seperlunya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk manajemen strategis, tujuan harus diterjemahkan ke dalam seperangkat tujuan utama yang disebut tujuan strategis. Ini digunakan sebagai indikator dan ukuran kemajuan untuk memandu tujuan jangka panjang organisasi. Balik lagi kepada pentingnya keseimbangan tercermin dalam perbedaan antara faktor keberhasilan kritis (CSF) dan indikator kinerja utama
KPI. Kemudian SWOT digunakan sebagai kerangka kerja integratif untuk mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Ini dapat digunakan sebagai metode cepat dan sederhana atau lebih dalam sebagai kerangka kerja pengorganisasian yang rinci dan komprehensif. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan atau saya share kepada teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga pembahasan kali ini membawa berkah, pengalaman, dan pelajaran untuk kita semua. Saya Devi Rahayu dari Universitas Al-Azhar Indonesia pada mata kuliah Manajemen Strategi. Semoga teman-teman dapat menerima pembahasan ini baik dan semoga dapat mengamalkan juga sebagai ladang juga untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.